Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita coba bahas soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia untuk persiapan P3K tahap 2. Langsung saja ke soal nomor 1. Baik, ada sebuah teks yang ditanyakan adalah kaidah kebahasaan dalam teks editorial, salah satunya ialah kalimat retoris. Berdasarkan penggalan editorial di atas, kalimat retoris terdapat pada kalimat. Baik, jawabannya adalah iya, yang D. Bukankah baru 2 hari lalu Presiden mengundang 70 sopir truk ke istana untuk mendengarkan keluh kesah mereka? Nah, tanpa kita membaca teks yang panjang ini, kita sudah dapat menjawabnya karena opsi lain bukanlah sebuah kalimat retoris. Ya, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalimat ini muncul tidak untuk kita jawab, begitu. Lanjut ke soal nomor 2. Salah satu unsur kebahasaan novel adalah gaya bahasa atau majas. Majas yang terkandung dalam kalimat pertama kutipan di atas adalah. Baik, jawabannya adalah ya, yang A, majas repetisi. Mari kita lihat pada kalimat pertama kutipan ini. Pagi-pagi sebelum perempuan-perempuan bawa niru dan tampian ke sawah, dan sebelum anak muda-muda menyandang bajaknya, sebelum anak-anak sekolah berangkat ke sekolah, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada repetisi atau pengulangan. Kata sebelum ini diulang beberapa kali. Nah, ini dia hal yang menunjukkan bahwa adanya majas repetisi atau pengulangan. Sedangkan majas retoris ini adalah pertanyaan yang tidak untuk dijawab ya, seperti soal nomor 1 tadi. Sedangkan untuk majas sinekdok ada 2 jenis. Yang pertama sinekdok pas pro toto atau sebagian untuk semua, dan yang kedua ada sinekdok totem pro parte atau semua untuk sebagian. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah sangat memahami tentang majas ini. Selanjutnya untuk simile menggunakan kata seperti, ibarat, bagai, dan lain-lain. Kemudian untuk ironi, ini adalah gaya bahasa yang menggunakan makna berlainan dari makna sebenarnya yang ingin dimaksud. Baik, untuk majas saya rasa tidak ada masalah bagi Bapak Ibu guru yang pastinya sudah sangat memahami tentang majas. Lanjut ke soal nomor 3. Ada sebuah puisi berjudul Karawang Bekasi. Baik, yang ditanyakan adalah kalimat esai yang sesuai. Baik, kalimat esai yang sesuai ada di opsi ya, yang A. Puisi Karawang Bekasi memiliki tema perjuangan. Di sini Khairil Anwar lebih menekankan semangat melanjutkan perjuangan meskipun tidak dalam bentuk perang ataupun harus mati, tetapi lebih kepada memajukan negara dan tetap mengenang jasa-jasa pahlawan. Karena dalam bait pertama pun sudah bisa kita lihat ya, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah, berarti kan sudah tidak menggunakan senjata dalam berjuang memajukan negara. Sedangkan untuk opsi lain kurang sesuai ya dengan puisi Karawang Bekasi. Pada opsi B disebutkan bahwa tersirat perjuangan sang penulis demi kemerdekaan bangsa. Padahal di sini konteksnya bukan lagi berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah ya. Kemudian untuk opsi C ini disebutkan bahwa memiliki rima bebas yang tak karuan sehingga membingungkan pembaca. Ini lebih ke kritik ya. Selanjutnya untuk opsi D dikatakan bahwa puisi Karawang Bekasi tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Katanya sekarang bukan saatnya lagi berperang, padahal yang dimaksud pada puisi ini adalah berperang bukan dengan senjata. Kemudian untuk opsi E disebutkan bahwa
adanya perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Sekali lagi, pada puisi ini tidak lagi terjadi perjuangan untuk merebut dari penjajah Belanda, melainkan lebih ke perjuangan memajukan negara. Lanjut ke soal nomor 4. Penggalan novel sejarah di atas merupakan bagian struktur. Baik, untuk teks cerita atau novel sejarah ini adalah materi kelas 12 SMA. Mungkin teks ini akan muncul pada soal Bapak Ibu guru yang mengampu atau memilih formasi di SMA. Baik, jawabannya adalah ya, yang D. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Saya rasa ini sangat mudah dipahami karena kutipan teks cerita atau novel sejarah ini baru mengenalkan tokohnya, baru mengenalkan latarnya, begitu. Untuk struktur teks cerita atau novel sejarah ini ada beberapa. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau bisa disebut juga dengan exposition atau juga orientasi. Kemudian struktur yang kedua, pengungkapan peristiwa, lalu menuju konflik atau rising action, kemudian puncak konflik atau turning point, dan bisa disebut juga sebagai komplikasi. Kemudian ada penyelesaian, yang biasa disebut juga sebagai evaluasi ataupun resolusi. Kemudian pada bagian akhir ada koda. Itu dia struktur teks cerita sejarah. Lanjut ke soal nomor 5. Kutipan novel sejarah tersebut menunjukkan ciri kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, yaitu ya, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau ini ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan sebagainya. Sedangkan untuk kutipan ini, kita lihat sudah 5 kali ini aku ke keramat dan masuk menyelinap melalui pintu dapur. Sudah 5 kali, berarti kan sudah lampau, sudah pernah dilakukan selama 5 kali. Lanjut ke soal nomor 6. Ada sebuah soal ya, jika awalan me bertemu bunyi at bergeser menjadi men, bertemu bunyi as menjadi men, bertemu bunyi ak menjadi meng, bertemu bunyi ap menjadi mem. Pergeseran me menjadi men, men, meng, dan mem disebut ya, alomorf. Alomorf ini apa? Alomorf yaitu variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Bisa kita sebut juga alomorf ini adalah variasi morfem. Ya, variasi morfem dalam bahasa Indonesia khususnya me ini ada beberapa. Ya, ini dia alomorfnya. Kemudian untuk opsi B, alofon. Kalau alomorf merupakan variasi morfem, maka alofon adalah variasi bunyi. Variasi bunyi dalam fonem bahasa Indonesia ada beberapa. Ya, fonem bahasa Indonesia atau bunyi dalam bahasa Indonesia itu ada 6 ya Bapak Ibu. Ada A, I, U, E, dan O. Ada 6 fonem atau 6 bunyi. Nah, masing-masing fonem dia memiliki jumlah alofon. Ya, untuk A hanya memiliki 1 alofon, kemudian I ada 2 alofon yang dilambangkan dengan I kecil dan I kapital. Nah, untuk perbedaannya ini ada jenis tertutup dan terbuka. Nah, untuk tertutup dan terbuka ini silakan Bapak Ibu cari literatur yang berkaitan tentang penjelasan alofon ya yang tertutup dan terbuka itu maksudnya seperti apa. Untuk contohnya sudah saya cantumkan di sini ya. Ini adalah contoh secara umum. Kemudian fonem U ada 2 alofon juga yang dilambangkan dengan U kecil dan U kapital. Kemudian untuk fonem E ada 2 alofon yaitu E seperti biasa dan E yang dilambangkan dengan angka 3 terbalik. Kemudian fonem E hanya memiliki 1 alofon saja yaitu E. Kemudian fonem O memiliki 2 alofon yaitu O dan simbol seperti C terbalik ini ya pada kata rokok.
Baik, untuk allosamam dan allosintak ini tidak ada. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ada sebuah kutipan teks yang ditanyakan adalah, jika ditinjau berdasarkan isinya, teks tersebut termasuk teks deskriptif? Ya, jawabannya adalah ya, yang D, identifikasional. Jenis teks deskriptif identifikasional ini yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek secara identifikatif, yaitu menggambarkan keberadaan objek tersebut dalam hubungannya atau posisinya dengan objek lain. Kalau kita lihat kutipan ini, dijelaskan bahwa rumah Dani terletak di depan rumahku. Nah, ini ada hubungannya atau ada posisinya dengan objek lain, yaitu rumahku. Nah, setelah itu, ia jabarkan atau ia gambarkan seperti apa rumah Dani yang berada di depan rumahku tersebut. Sedangkan untuk jenis teks deskriptif objektif ini adalah teks yang penggambaran objeknya apa adanya, menurut keadaan objek yang sebenarnya, tanpa penambahan opini dari penulis. Misalnya, kita mendeskripsikan tentang Candi Borobudur ya, dengan apa adanya. Kemudian untuk jenis teks deskriptif spasial, yaitu teks deskriptif yang penggambaran objeknya hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Contohnya, hanya mendeskripsikan tentang kamarku. Jadi sangat spesifik ya. Kemudian untuk temporal, ini menggambarkan keadaan objek dalam waktu tertentu, sedangkan subjektif adalah penggambaran objek menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Contohnya, kita mendeskripsikan tentang Ibu Dina yang tidak lain merupakan guru kita. Nah, ini kita gambarkan menurut kesan yang dimiliki oleh kita sebagai siswa dari Ibu Dina, ibu guru kita, gitu. Lanjut ke soal nomor 8. Langkah yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah, baik, ada sebuah KD menyajikan puisi rakyat yang tidak sesuai, yaitu ya, yang A, 2 dan 4. Mendiskusikan isi puisi rakyat yang dibaca dan mendiskusikan ciri dan bahasa dalam puisi rakyat. Ini tidak termasuk langkah kegiatan pembelajaran KD menyajikan puisi rakyat. Karena dalam menyajikan puisi, yang perlu kita lakukan yaitu menugaskan siswa membuat puisi ya, untuk nantinya akan disajikan. Kemudian membimbing siswa tersebut untuk memilih ide puisi, kemudian mempresentasikan tentu saja ya, karena KD-nya menyajikan, kemudian bisa juga menyajikan musikalisasi pantun dan syair, kemudian saling mengomentari karya teman. Ini adalah bagian-bagian langkah pembelajaran KD menyajikan puisi rakyat. Lanjut ke soal nomor 9. Pada kalimat manakah terdapat penggunaan tanda baca yang salah? Jawabannya adalah ya, yang D. Anita tidak mau kuliah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Baik, penggunaan tanda koma di sini tidak tepat ya, karena tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh lainnya, ini dia, saya akan datang kalau diundang. Sudah tidak lagi kita gunakan tanda koma sebelum kata kalau. Begitu juga sebelum kata karena. Begitu juga sebelum kata agar. Ya, tidak kita gunakan koma jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Sedangkan untuk opsi B, ini kita lihat ada tanda koma sebelum kata tetapi. Nah, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Ini sudah tepat ya. Kalau untuk opsi A, saya rasa tidak ada masalah. Kemudian untuk opsi C, ini juga sudah tepat, menggunakan tanda koma sebelum kata melainkan. Untuk opsi E juga sudah tepat ya. Lanjut ke soal nomor 10. Ada sebuah teks tentang kemarau di Sungai Barito. Simpulan yang tepat dengan isi paragraf di atas adalah ya, yang C.
Pada musim kemarau di Sungai Barito banyak bermunculan masalah yang sangat kompleks. Kenapa bisa kita simpulkan seperti ini? Perlu kita ketahui dan kita ingat bahwa simpulan merupakan penegasan isu sebuah paragraf. Nah, simpulan juga merupakan kalimat utama yang dihubungkan dengan kalimat penjelasnya. Simpulan merangkum semua hal yang ada di dalam teks. Nah, kalau kita hubungkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelasnya dan kita rangkum semua hal yang ada dalam teks, kita lihat bahwa kalimat pertama disebutkan terjadi kemarau di Sungai Barito. Ya, setelah itu muncullah masalah. Ada masalah A, masalah B, masalah C, dan seterusnya. Ya kan? Nah, setelah kita temukan kalimat utama, kemudian kita hendak menghubungkan dengan kalimat penjelasnya, maka kita akan menemukan rangkuman semua hal yang ada dalam teks, yaitu pada musim kemarau di Sungai Barito banyak bermunculan masalah yang sangat kompleks. Nah, masalah yang sangat kompleks ini sudah mewakili sekian masalah yang muncul pada teks tersebut. Baik, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini agar kita dapat berdiskusi bersama. Baik, saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.